warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita masih belajar sejarah dan akan mempelajari bab 2 yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan masa pra-aksara Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk 1. Memahami perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. 2. Memahami terbentuknya Kepulauan Indonesia. 3. Memahami corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa pra-aksara Indonesia. 4. Memahami hasil-hasil kebudayaan Nusantara pada masa pra-aksara tingkat lanjut. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup, serta terbentuknya Kepulauan Indonesia. Mari kita membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Yang pertama, asal-usul bumi dan makhluk hidup. Menurut para ilmuwan, bahwa awal terbentuknya alam semesta termasuk bumi adalah terjadinya ledakan dahsyat atau Big Bang. Teori ledakan atau dentuman menyatakan bahwa ada suatu massa yang sangat besar yang terdapat di jagat raya dan mempunyai berat jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti, massa tersebut akhirnya meledak dengan hebatnya. Massa yang meledak kemudian berserakan dan mengembang dengan sangat cepat serta menjauhi pusat ledakan atau inti ledakan. Menurut teori geologi, proses perkembangan bumi dibagi 4 tahap. 1. Masa Arkaikum, di mana suhu bumi masih sangat tinggi sehingga belum ada kehidupan. 2. Masa Paleozoikum, di mana suhu bumi mulai mendingin dan mulai ada kehidupan makhluk hidup bersel satu dan ikan tak berahang serta hewan amfibi. 3. Masa Mesozoikum atau zaman reptil. Pada masa tersebut muncul hewan bertubuh besar seperti dinosaurus dan gajah purba atau mamut. 4. Masa Neozoikum, di mana hewan berukuran besar mulai berkurang, dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier. Pada zaman ini muncul jenis primata seperti kera, dan zaman kuarter yang dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan Holosin. Pada kala Pleistosen diperkirakan muncul manusia purba. Pada kala Holosin, manusia purba berkembang lebih sempurna, yaitu jenis Homo sapiens, seperti manusia sekarang. Selanjutnya, perkembangan makhluk hidup. Ada beberapa teori tentang kehidupan pertama kali di bumi. 1. Teori Harold Urey menyatakan bahwa kehidupan pertama kali terjadi di udara atau di atmosfer. 2. Teori Charles Darwin menyatakan bahwa semua kehidupan memiliki leluhur yang sama. Teori Darwin terkenal dengan teori yang disebut dengan teori evolusi. Dalam proses evolusi terjadi seleksi alam. Hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dapat bertahan hidup dan berkembang. Teori evolusi Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang adalah perkembangan dari jenis primata menjadi anthropoidea, menjadi hominidae atau sebangsa kera, dan menjadi Homo sapiens seperti manusia sekarang. 3. Teori kreasionisme, artinya kemunculan tiba-tiba atau penciptaan Tuhan. Materi berikutnya adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada faktor yang membentuk Kepulauan Indonesia, yaitu meliputi 1. Tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen berupa pergerakan lempeng batuan tektonik yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Pergerakan lempeng tektonik dimulai pada Mesozoikum sekitar 60 juta tahun yang lalu, terus berlanjut sampai dengan masa Neozoikum. Kepulauan Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu
A. Lempeng besar Eurasia di bagian utara bergerak ke arah selatan tenggara Indonesia. B. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah timur laut Indonesia. C. Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat daya Indonesia. Kegiatan tektonis atau orogenesis Laramie sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pergerakan itu kemudian bertemu pada satu zona tumbukan disebut zona subduksi yang membuat daratan terpecah-pecah membentuk pulau. Benua Eurasia bergerak ke arah selatan, membentuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Benua Australia, sebagian pecahannya ke utara membentuk Pulau-Pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan subduksi antar dua lempeng juga membentuk deretan gunung berapi dan palung samudra. Subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia membentuk deretan gunung berapi di Pulau Sumatera dan sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok serta Palung Jawa atau Sunda. 2. Tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi, bersifat merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan tenaga endogen. Sumber tenaga eksogen bisa berasal dari atmosfer, yaitu berupa perubahan suhu dan angin, dari air, yaitu adanya aliran air, hempasan, dan siraman air. Yang ketiga dari organisme, yaitu dari jasad renik, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya muka bumi sekitar 60-70 cm dari permukaan laut karena bagian terbesar air di dunia membeku. Laut yang dangkal kemudian berubah menjadi daratan. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia yang mulai stabil pernah terhubung dengan daratan Asia Tenggara, bagian timur terhubung dengan daratan Australia. Daratan yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Tenggara disebut paparan Sunda. Daratan yang menghubungkan Papua dengan Australia disebut paparan Sahul. Hal tersebut menyebabkan kesamaan flora dan fauna. Yang keempat, letusan gunung api. Lempengan-lempengan yang terus bergerak pada suatu saat mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras yang dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan kenaikan magma ke permukaan bumi. Itulah sebabnya Kepulauan Indonesia rentan kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Demikian pertemuan kita hari ini mempelajari materi tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup serta terbentuknya Kepulauan Indonesia. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih mempelajari bab 2, yaitu mempelajari tentang corak kehidupan dan hasil budaya pada masa praaksara Indonesia, serta hasil-hasil kebudayaan Nusantara pada masa praaksara tingkat lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.